Halo sahabat Emma, kembali lagi di channel YouTube saya, Emma Diary. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana lebaran ya. Kalau memang banyak sekali kesalahan saya di channel ini selama kalian view, mohon dimaafkan saja. Kita mulai dari kosong-kosong ya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba mengangkat kembali tentang tips meningkatkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu sangat penting, khususnya untuk seorang penyiar. Check this one. Kenapa percaya diri menjadi sangat penting? Karena percaya diri itu merupakan salah satu modal untuk penyiar dalam bersiaran. Saya menurut pengalaman pribadi sih, rasa percaya diri itu bisa mengatasi rasa gugup, gagap, dan grogi atau nervous pada saat kita bersiaran. Jadi gimana sih caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri? Kalau kamu sudah nonton video yang ini, terima kasih. Jadi ini adalah kelanjutan dari video itu. Mungkin kalian habis ini bisa nonton video yang ini, baru kemudian nonton video ini selengkapnya. Tapi jangan lupa biasakan klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain juga loncengnya, baru deh bisa di-share atau tinggalkan komentar yang positif di bawah situ ya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama untuk meningkatkan percaya diri untuk seorang penyiar adalah identifikasi kelebihan kamu, karena kelebihan kamu itu adalah kunci. Di era sekarang ini ya, sahabat Emma, yang namanya kompetisi atau kompetitor itu banyak banget kan, ketat banget, apalagi di era millennials. Nah, kalau memang sudah seperti itu, nggak bisa kita tampil apa adanya, nggak bisa kita wajar-wajar aja, kita mesti tahu kelebihan diri kita apa. Temukan satu atau dua kunci kelebihan kamu, karena itulah yang akan membedakan antara kamu dengan broadcaster atau penyiar yang lainnya. Lalu berikutnya tips yang kedua. Ini mungkin memang tips yang bisa dibilang klise. Meskipun kalau berdasarkan data yang beredar, minat baca atau literasi orang Indonesia itu sangat rendah. Lebih suka kalau diajak ngobrol seperti ini ya, lebih suka nonton seperti itu. Tetapi membaca buku tetap menjadi satu tema atau satu modal utama dari seorang penyiar dalam rangka meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, anggaplah pepatah lama yang mengatakan buku itu adalah jendela dunia. Iya, worth it banget. Tapi apakah buku itu masih relevan dengan kondisi saat sekarang? Menurut saya sampai sekarang buku masih tetap relevan dan worth it aja ya. Meskipun berbagai macam informasi bisa ditemukan di internet. Semuanya gratis kalau di internet. Tetapi bagi saya, Jerbasuki Mobeo. Kalau memang kita ingin mendapatkan kualitas yang bagus, buku yang paling bagus atau buku yang bagus bisa kita pilih, bisa kita baca. Dan dengan membaca buku, tentunya pengetahuan seorang penyiar itu akan luas. Kalau pengetahuannya luas, dalam berbicara, dalam bertutur kata, kemudian menyampaikan informasi, dan dalam bersiaran, dia akan punya kepercayaan diri yang secara otomatis juga bisa memperbaiki kualitas siarannya. Ada tips yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di sekitar saya, termasuk juga orang yang tidak percaya diri akan sesuatu hal. Ketidakpercayaan diri itu biasanya karena minder, karena penampilan ya kan? Kemudian karena dia memang introvert karakternya, tetapi yang bisa dilakukan di sini ketika tidak percaya diri, saat memasuki lingkungan baru bisa melakukan sapaan terlebih dulu kepada orang lain. Misalnya saja pada saat kita memasuki lingkungan baru, yang tidak ada satu orang pun di situ yang kita kenal, nggak ada salahnya kalau kita menyapa terlebih dahulu. Sapa saja orang yang terdekat. Ya ibaratnya basa-basi lah ya. Tapi awal basa-basi itu menjadikan kita punya branding tersendiri. Bahwa kita jadi orang yang ramah, kemudian kita jadi orang yang supel,
Bisa jadi kita dianggap sebagai orang yang charming mungkin di depan orang. Nah, ada baiknya itu kalian lakukan. Menyapa orang lain terlebih dahulu meskipun tidak mengenalnya. Intinya, menyapa terlebih dulu itu akan memberikan kesan yang positif terhadap orang lain. Dan satu lagi, dengan menyapa lebih dulu berarti kita bisa nambah temen dan tentunya nggak merasa sendirian, ya kan? Tips untuk meningkatkan percaya diri yang terakhir adalah menerapkan teknik jika, maka. Ini yang sering juga saya lakukan. Jadi teknik jika maka ini berhubungan dengan sebuah kondisi dan solusi atau cara mengatasinya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya pas lagi kencan, terus tiba-tiba si dia itu lebih sibuk dengan handphonenya daripada ngobrol dengan kita. Nah, jika itu terjadi, maka titik-titik-titik. Titik-titik inilah persiapan untuk bisa kamu lakukan meningkatkan kepercayaan diri. Contoh lagi, jika orang lain berbicara tentang topik yang tidak saya ketahui, tidak saya pahami, maka saya akan titik-titik-titik. Bisa jadi titik-titik itu diisi dengan saya akan menjadi pendengar yang baik. So, jadi begini, jika orang lain di depan saya sedang membahas topik yang saya tidak paham, saya tidak mengerti, maka saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Ada pula teknik jika maka yang sering sekali dilakukan oleh banyak orang. Misalnya ketika bertemu dengan klien atau ketika bertemu dengan seseorang. Jika saya merasa gugup, nervous, grogi ketika bertemu dan ngobrol dengan orang lain, maka yang saya lakukan adalah titik-titik-titik. Banyak yang mengisi atau banyak yang melakukan dengan saya akan pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Bisa saja itu dilakukan oleh siapapun dan sah-sah aja demi meningkatkan rasa percaya diri. Tetapi teknik yang terakhir itu menurut saya kurang tepat. Dengan menenangkan diri di toilet bukan berarti itu bisa membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tapi kalau menurut saya justru itu menghindar dari permasalahan. So sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi sahabat Emma, dengan menerapkan teknik yang terakhir tadi, teknik jika maka, ini adalah sebuah persiapan untuk bisa mengatasi kendala atau mengatasi solusi yang akan terjadi. Ya, dengan kata lain, jika itu terjadi, maka kamu tidak akan blank. Baiklah, saya rasa seperti itu dulu cukup ya. Saya coba share tentang meningkatkan rasa percaya diri. Next time, next video, saya masih akan mengulik-ulik tentang percaya diri, tentang teknik siaran radio, teknik penyiar, kemudian tentang sedikit-sedikit public speaking saya akan share. Sekali lagi, saya di sini hanya share apa yang saya tahu. Saya bukan konsultan, kemudian saya bukan juga coach, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para penonton channel saya, Emma Diary. Sekali lagi, untuk membantu saya jangan lupa diklik like, subscribe, kemudian diklik loncengnya, di-share dan tinggalkan komentar yang positif. Masih banyak hal-hal yang bisa saya kulik dan saya bisa sampaikan di channel ini, channel Emma Diary. See you on next video.